Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bista'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, perkenalkan sebelumnya nama saya Gus Maulana dari jurusan Hukum Keluarga Islam. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan mengenai tentang ilmu kalam, yaitu penjelasan pertama mengenai tentang pengertian kehendak mutlak Tuhan dan keadilan Tuhan. Menurut Kamus Bahasa Indonesia karangan Desi Anwar, kehendak adalah kemauan, keinginan, sedangkan mutlak adalah umum, mengenai segenapnya, tidak terkecuali, tiada bersyarat, lagi tiada terbatas. Jadi pengertian dari kehendak mutlak Tuhan adalah kemauan atau keinginan Tuhan mengenai semua alam semesta, tidak terkecuali. Sedangkan keadilan adalah awalan ditambah adil, yang berarti sifat yang tidak memihak, sifat berpihak pada yang benar. Jadi keadilan Tuhan adalah sifat tidak memihak Tuhan pada suatu apa. Yang kedua yaitu sebab munculnya perdebatan tentang kehendak mutlak Tuhan dan keadilan Tuhan. Adanya perbedaan pendapat dalam aliran-aliran ilmu kalam mengenai kekuatan akal, fungsi, wahyu, dan kebebasan atau kehendak, dan perbedaan perbuatan manusia, telah memunculkan pula perbedaan pendapat tentang kehendak mutlak dan keadilan Tuhan. Lanjut, kehendak mutlak Tuhan menurut aliran-aliran sebagai berikut. Yang pertama, menurut kaum Mu'tazilah, bahwa manusia bebas atau merdeka melakukan perbuatan sendiri dan kekuasaan Tuhan terbatas, dan memandang kekuasaan Tuhan dari sudut kepentingan manusia. Kekuasaan Tuhan tidak bersifat mutlak lagi ketika Tuhan dibatasi oleh kebebasan yang telah diberikan kepada manusia untuk menentukan kemauan dan perbuatannya. Dengan demikian, aliran Mu'tazilah memandang bahwa yang menciptakan perbuatan adalah manusia sendiri, tidak ada hubungannya dengan kehendak Tuhan. Bahkan Tuhan menciptakan manusia sekaligus menciptakan kemampuan dan kehendak pada diri manusia. Yang kedua yaitu menurut kaum Asy'ariyah. Menurut kaum Asy'ariyah, Tuhan berkuasa mutlak atas segala-galanya. Tidak ada sesuatu pun yang membatasi kekuasaan itu, karena kekuasaan Tuhan bersifat absolut. Kaum Asy'ariyah berpendapat bahwa mereka percaya pada kemutlakan Tuhan, sehingga berpendapat bahwa perubahan-perubahan Tuhan tidak mempunyai tujuan, sebab yang mendorong Tuhan untuk berbuat sesuatu semata-mata karena kekuasaan dan kehendak mutlaknya, bukan karena kepentingan manusia atau tujuan lain. Dan pada aliran Asy'ariyah ini berpijak pada paham Jabariyah dan penggunaan akal yang tidak begitu besar. Maka Asy'ariyah berpendapat matan dan kesengsaraan, pahala bagi yang taat dan siksa bagi yang maksiat. Yang ketiga yaitu menurut kaum Maturidiyah, Tuhan memiliki kekuasaan yang mutlak, namun kemutlakannya tidak semutlak paham yang dianut oleh paham Asy'ariyah. Inti paham Maturidiyah adalah Tuhan tak mungkin melanggar janjinya kepada orang yang berbuat baik dan menghukum orang yang berbuat jahat. Pendapat ini menunjukkan bahwa kekuasaan Tuhan tidak mutlak sepenuhnya sebagai pendapat Asy'ariyah, sebab masih terkandung adanya kewajiban Tuhan dalam menempati janji. Kaum Maturidiyah ini terpisah menjadi dua, yaitu Maturidiyah Samarkand dan Maturidiyah Bukhara. Perpisahan ini disebabkan perbedaan antara keduanya dengan menentukan porsi, penggunaan akal, dan pemberian batas terhadap kehendak mutlak Tuhan, karena menganut paham free will dan free act, serta adanya batasan bagi kekuasaan mutlak Tuhan. Kaum Maturidiyah golongan Samarkand mempunyai posisi yang lebih dekat dengan golongan Mu'tazilah, tetapi kekuatan akal dan batasan yang diberikan pada kekuasaan mutlak Tuhan lebih kecil daripada yang diberikan aliran Mu'tazilah. Pembahasan selanjutnya itu mengenai tentang keadilan Tuhan menurut aliran-aliran sebagai berikut. Yang pertama, menurut kaum Mu'tazilah, aliran Mu'tazilah mempunyai tafsiran khusus
terhadap prinsip keadilan bagi mereka. Semua perbuatan Tuhan bersifat keadilan semata-mata, tidak ada satu perbuatan pun yang bisa dikatakan salah satu zalim. Mereka juga mengatakan bahwa Tuhan tidak berbuat sesuatu perbuatan kecuali ada hikmah dan tujuannya pada alam dan manusia. Tuhan menurut konsep Mu'tazilah merupakan titik tolak dalam pemikiran tentang kehendak mutlak Tuhan. Keadilan Tuhan terletak pada keharusan adanya tujuan dalam perbuatannya, yaitu kewajiban berbuat baik dan terbaik bagi makhluk dan memberi kebebasan kepada manusia. Yang kedua, menurut kaum Asy'ariyah, yaitu karena menekankan keesaan dan kehendak mutlak Tuhan. Aliran Asy'ariyah memberi makna keadilan Tuhan dengan pemahaman bahwa Tuhan mempunyai kekuatan atau kekuasaan mutlak terhadap makhluknya dan dapat berbuat sekehendak hatinya dalam pandangan Asy'ariyah. Dengan demikian, ketidakadilan dipahami dalam arti Tuhan dapat berbuat sekehendak hatinya dalam pandangan Asy'ariyah. Dengan demikian, ketidakadilan dipahami dalam arti Tuhan tidak dapat berbuat sekehendak-hendaknya terhadap makhluknya. Dengan kata lain, dikatakan tidak adil apabila yang dipahami Tuhan tidak lagi berkuasa mutlak terhadap miliknya. Nah, yang terakhir yaitu menurut kaum Maturidiyah. Aliran Maturidiyah Samarkand menggarisbawahi makna keadilan Tuhan sebagai lawan dari perbuatan zalim Tuhan terhadap manusia. Tuhan tidak akan membalas kejahatan kecuali dengan balasan yang seimbang dengan kejahatan itu. Maturidiyah Bukhara berpendapat bahwa keadilan Tuhan harus dipahami dalam konteks kekuasaan dan kehendak mutlak Tuhan. Secara jelas, Al-Bazawi menyatakan bahwa Tuhan tidak mempunyai tujuan dan tidak mempunyai unsur pendorong untuk menciptakan kosmos. Tuhan berbuat kehendaknya sendiri. Dengan demikian, posisi aliran Maturidiyah Bukhara dalam menginterpretasikan keadilan Tuhan adalah lebih dekat pada aliran Asy'ariyah. Masalah dalil yang dipakai pun sama. Nah, intinya kesimpulan dari pemaparan tadi yaitu kehendak adalah kemauan, keinginan, sedangkan mutlak adalah umum mengenai segenapnya, tidak terkecuali, tiada bersyarat lagi tiada terbatas. Jadi pengertian dari kehendak mutlak Tuhan adalah kemauan atau keinginan Tuhan mengenai semua alam semesta, tidak terkecuali. Sedangkan keadilan adalah awalan ditambah adil yang berarti sifat yang tidak memihak, sifat berpihak pada yang benar. Jadi keadilan Tuhan adalah sifat tidak memihak Tuhan pada suatu apapun. Kehendak Tuhan dipahami oleh aliran Mu'tazilah sebagai kehendak yang tidak mutlak, semutlak-mutlaknya, namun dibatasi oleh free will dan free act manusia. Keadilan Tuhan, kewajiban Tuhan kepada manusia, dan kausalitas sunatullah. Konsep pemahaman tersebut dalam banyak hal searah dengan yang disampaikan oleh aliran Maturidiyah Samarkand. Sedangkan oleh aliran Asy'ariyah, kehendak Tuhan ini dipahami sebagai kehendak mutlak dan absolut dalam semua hal. Konsep pemahaman tersebut tidak jauh berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Maturidiyah Bukhara. Keadilan Tuhan oleh aliran Mu'tazilah dipahami sebagai sesuatu yang terpusat pada kepentingan manusia. Tuhan tidak dapat mengabaikan pada kewajiban-kewajiban terhadap manusia. Sedangkan oleh Al-Asy'ariyah dipahami sebagai menempatkan sesuatu pada tempatnya. Interpretasinya tetap berorientasi pada absolutisme kehendak dan kekuasaan Allah.